Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari Jarir ibn Abdullah, di sini disebutkan innallaha hajarat taubata ala kulli sahibi bid'atin. Sesungguhnya Allah mencegah pelaku bid'ah melakukan taubat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Teman-teman, saudara cerdiku yang beriman dimanapun berada, pada edisi kesempatan di malam hari ini di tanggal 28 Rajab ya, tahun 1446 Hijriah, bertepatan juga dengan akan kita memasuki hari atau tanggal 28 Januari tahun 2025 Masehi. Izinkan kembali pada kesempatan kali ini kami sebenarnya ini adalah tayangan yang kami repost ya. Sebelumnya ada kesalahan teknis jadi kami ulang, tapi insya Allah tidak akan mengurangi daripada makna apa yang akan kami tayangkan, seperti itu. Jadi Pak Bunyiman tadi dengan jelas yang mengatakan kami belum mendapati di redaksi hadis kitab kami Sahih Muslim pernyataan yang menyatakan Allah SWT menghijab ya pelaku bid'ah itu untuk melakukan taubat. Apakah benar demikian? Kalau kita buka ya, kita rujukan kepada surah An-Nisa, itu sudah dijelaskan secara tegas ya bahwasanya Allah senantiasa akan menerima taubat hambanya ya selagi ajal belum sampai. Nah, jadi masih ada diberikan kesempatan ya. Bahkan pelaku dosa syirik sekalipun jika dia mau bertobat, menyesali perbuatannya, meninggalkan dosa itu, maka akan tetap diterima taubatnya oleh Allah SWT. Dan taubat itu akan senantiasa diterima oleh pelaku kejahatan yang karena kebodohannya ya, bijahalatin itu. Summa yatubu min qarib, dan karena kebodohan melakukan kesalahan tadi, maka dia akan dekat harapannya tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada surah At-Tahrim ya, jika tidak keliru disebutkan juga ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha gitu. Orang-orang beriman, bersungguh-sungguhlah kalau kalian untuk menuju kepada pertobatan yang nasuha gitu. Sungguh-sungguh bertobat itu, menyesali perbuatannya, menghentikannya, dan mengganti jika ada kewajiban yang ditinggalkan. Cuman kami belum menjumpai redaksi yang disebutkan Pak Budiman tadi bahwasanya Allah menghijab pelaku bid'ah untuk tidak dapat melakukan tobat. Jadi kita setidaknya kali ini kami akan melakukan dua kitab yang untuk meringkas apa yang akan kami jelaskan. Pertama di kitab Sunan Ibnu Majah, nanti yang kedua di kitab Sunan At-Tirmizi, ya, masing-masing terbitan Darul Alamiyah. Jadi yang pertama kita akan coba membacakan hadis yang ternyata dalam kitab Sunan Ibnu Majah ini. Kalau kitabnya sama, ini di nomor hadisnya tadi sudah kami cek tadi. (4.253) ya. Nah, ya benar. Di nomor hadis 4253, halaman 482. Langsung saja kita merujuk dari hadisnya yang berkaitan dengan yang dijelaskan oleh Pak Bunyiman tadi ya. Rawi hadisnya terhubung kepada sahabat Nabi, yaitu An Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Amr ya, gitu. Ibnu Amr yang dikenalnya. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Nah, itu. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad dengan predikat hasan, nomor hadis 4253. Di kitab Sunan Ibnu Majah ini dinyatakan sahih ya, seperti itu hadisnya. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla itu tidak akan menerima taubat seorang hamba apabila sudah nyampe saatnya sakaratul maut ya. Disebutkan sini malam yughargir atau gor-goro itu. Jika nyawa sudah sampai di kerongkongan sini ya, bagian sini sudah menyekat ya, nggak bisa berbicara lagi, kita hanya bisa mendengar, maka tidaklah diterima taubat seseorang jika ajal sudah sampai di sini. Baru dia mengatakan, dalam surah An-Nisa disebutkan ini itu betul. Nah, itu. Ini itu artinya aku bertobat sekarang. Ya udah nggak bisa lagi. Ya seperti Firaun kan ditenggelamkan, bisa simak di tayangan video kami tentang matinya Firaun. Baik di video short ataupun video panjang ada itu. Jadi Firaun sudah ketakutan, ada yang bertobat dan disumpel mulutnya oleh malaikat Jibril kan menggunakan pasir yang di laut, khawatir kalau Allah memberikan rahmat terhadap Firaun yang sudah sangat luar biasa kejahatannya. Ini di kitab Sunan Ibnu Majah ya. Jadi taubat itu tidak akan diterima kalau sudah sampai sini. Bukan yang disebutkan Pak Budiman tadi. Kami belum mendapatkan redaksinya. Bukan mengatakan tidak ada. Kalau kami mengatakan tidak ada, nanti kesannya kami sudah membaca semua kitab. Redaksi kami ya terbatas, tapi insya Allah bisa mengcounter pemahaman yang jika mau diselewengkan. Langsung saja
Kami tidak mengetahui Pak Munjiman itu bacanya dari kitab mana ya. Langsung saja kita sebutkan di sini. Di kitab Sunan At-Tirmidzi yang tadi kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi di nomor hadisnya sebentar ya teman-teman. Tadi sudah kami berikan tanda. Nomor hadisnya 3537, halaman 652 sampai 653 ya. Ini hadisnya. Posisi kita kami kanan sebelah bawah sampai kiri sebelah atas ya. Dibagi menjadi dua bagian, ada garisnya seperti itu. Langsung saja, rawi hadisnya juga masih sama nih sepertinya, dari Ani ibni Umar atau Ibnu Umar, Abdullah bin Umar yang maksudkan ya sini ya. Yang tadi Ibnu Amr ya, sebentar. Beda perawi tapi hadisnya sama ini insyaallah, seperti itu. Abdullah bin Amr tadi, kalau ini dari Ibnu Umar ya, dari Ibnu Umar ya, seperti itu. Langsung saja kita baca redaksi hadisnya. Ani ibni Amr atau dari Abdullah bin Ani ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Jadi redaksi hadisnya sama. Hanya rawi hadisnya yang terhubung Nabi berbeda, dari Ibnu Amr dan ini dari kitab Sunan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti itu. Jadi sama nih, hadisnya juga dicantumkan dalam kitab Sunan, dalam kitab Sahih Hibban ini tidak keliru ya, dan Sunan dalam kitab Musnad Imam Ahmad 6160 tadi disebutkan juga dari yang berbeda. Jadi intinya baik yang di kitab Sunan At-Tirmidzi dan di kitab Sunan Ibnu Majah, dua kitab ini ya, itu menyatakan hadisnya sahih. Siapapun ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan penegasan ya, ketika diberikan kalimat itu bukan dengan kalimat inna, itu penegasan ya. Jadi harus ada perhatian khusus kita memperhatikan apa nih yang akan disebutkan atau dilarang Allah Subhanahu wa taala jika di ayat Al-Qur'an dan ketika hadis disampaikan kepada Rasulullah SAW dan sampai kepada kita. Jadi innallaha yuqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat seorang hamba apabila telah sampai di sini nyawanya. Nah, itu kalau sudah sakar atau maut sudah ajal, baru tidak akan diterima lagi taubatnya. Bukan seperti yang disebutkan Mujiman tadi, orang masih hidup sudah dihijab itu tidak bisa bertobat. Ini aneh ya, bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan dalil di dalam Al-Qur'an. Jadi sesuai dengan jargon mereka, mau yang mengatakan itu ustaz, mau yang mengatakan itu ustaz sunnah, mau yang mengatakan itu kiai, ataupun mengucapkan itu dai-dai yang katanya lulusan Timur Tengah segala macam, enggak peduli kan kata jargon mereka kan itu. Yang kita tanya apa? Dalilnya mana itu? Maka Mujiman kita kembalikan kepada kesadaran. Sudah dikoreksi sama channel sebelah dari Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Mas Sane Muhammad Hasani, atau channelnya itu Sani Uye. Terus Pak Mujiman menarik perkataannya, cuma tidak menyebutkan kesalahan mana yang dia akui itu. Hanya terima kasih sudah diluruskan. Yang mana yang diluruskan? Jadi terkesan mempertahankan, bahkan videonya tidak dihapus tuh. Jadi terkesan mempertahankan kesalahan. Nah, ini hati-hati ya. Channelnya Jaga Tauhid tuh yang sering menampilkan tayangan video Pak Mujiman. Nanti kan kami juga repost ulang tayangan kami tentang Pak Mujiman berdusta atas nama Imam Muslim. Nah ini tadi Imam Muslim, nanti yang selainnya itu ada lagi video yang lainnya itu dari Wahabi sebelah, yaitu mencatut nama ya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Insyaallah akan kami tayangkan segera itu, agar bisa nanti jadi tambah referensi ketika kita masuk bulan Ramadan, karena ada kaitannya dengan waktu imsak itu yang diperselisihkan. Sebenarnya sudah jelas dalam hadis, cuman mereka mungkin kurang referensi ya, nggak apa-apa lah gitu. Ya, ini saja teman-teman yang bisa sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.